baru kali ini menyambut memasuki bulan Ramadan yang di penjara itu manusia sebelum setan gitu ya. Iya ya. Iya kan? Assalamualaikum rekan Tupang. Waalaikumsalam rekan Abu yang saya banggakan. Saya udah terlampau naik ke atas ini kalau dibanggakan. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tente gimana? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa bertatap muka dengan Bang Tupang. Gimana kabar di siap. base camp? Ini kayaknya di base camp soalnya ada logo event besar itu. Iya, lagi di base camp masih berkumpul dengan rekan-rekan yang lain, tetapi dengan menjaga jarak. Oh, berapa meter itu? 1 sentimeter? 1,5 meter lah. Oh, alhamdulillah. Rekan-rekan semua sehat ya, pengurus di sana? Ya, kondisi sehat. Keuangan aja yang hampir sakit. Kalau itu seluruh elemen masyarakat keuangannya sakit semua kan. Yang nggak sakit ini cuma yang apa yang nggak sakit ini keuangan ini? Iya nggak ada. Ini sebenarnya ini masa-masa tersulit untuk kalangan pengusaha ataupun aktivis-aktivis sosial saat ini. Wah, ini masa-masa terberat ini. Wah iya ya. Perekonomian mampet, aktivitas mampet, iya. Ada kegiatan, nggak ada yang bisa dikerjakan ya. Iya. Sama ada pengamat yang yang buat pernyataan. Jadi perusahaan-perusahaan besar per hari ini cash flow mereka itu hanya sanggup sampai 3 bulan. Artinya sampai di bulan Juni untuk menanggung biaya operasional ataupun lain dan sebagainya. Lewat dari itu mereka sudah tidak sanggup, bisa dipastikan itu ada kebangkrutan massal. Dan kalau seandainya berarti, berarti kalau ada kebangkrutan massal, berarti ada perekonomian yang turun drastis dong itu nanti. Iya, benar. Jadi kalau seandainya perusahaan bangkrut, ekonomi bakal ambruk. Ekonomi ambruk, kekacauan bisa terjadi. Itu kemungkinan yang terjadinya. Tinggal sekarang ini bagaimana sikap pemerintah sebenarnya untuk memberikan keringanan-keringanan kepada perusahaan-perusahaan besar. Ini yang diringankan perusahaan besar saja ataukah seluruh rakyat? Ya seluruh rakyat, seluruh lapisan masyarakat harus menjadi pikiran prioritas oleh negara. Makanya kemarin itu artikel yang saya baca juga ada kecemburuan sosial dari kalangan kelompok masyarakat tertentu. Sekarang ini kan pemerintah fokus memperhatikan ojek online. Ya kan? Ojek online, iya kan? Iya. Fokus pemerintah ke sana lumayan banyak. Sementara ada kelompok-kelompok masyarakat seperti petani ataupun kuli bangunan itu tidak tersentuh oleh kebijakan-kebijakan yang disiapkan oleh negara. Makanya dari kalangan yang paling parah itu ini Bang, kuli bangunan. Kalau petani masih bisa tanam beberapa. Kuli bangunan nggak ada pembangunan kan ini. Nah itu makanya itu akhirnya keriuhan di grassroots itu kan seperti itu. Ini rencana Jakarta ini mau sampai bulan keberapa ini situasi kayak gini? Kalau yang diterapkan oleh pemerintah daerah DKI untuk di tahap awal ini kan selama 2 minggu. Ya, selama 2 minggu. Nah, selama 2 minggu. Cuman kan kita belum tahu bagaimana perkembangan 2 minggu ke depan. Sementara per hari ini grafik masyarakat yang terpapar itu naik terus. Oh iya kita belum melihat tambah tinggi terus ya. Iya, kita belum melihat grafik itu mengalami stagnasi
apalagi turun, yang ada naik terus. Nggak ekonomi yang naik, malah justru COVID-nya yang naik. Itu. Jadi kan di situ yang akhirnya membuat masyarakat ketakutan. Kita bukan untuk menakuti, tapi ketakutan itu memang ada. Ini kegiatan-kegiatan di ibu kota per hari ini banyak yang off ya, Pang ya? Iya. Jangan kegiatan organisasi sosial seperti kita kan? Ya. Organisasi NGO atau organisasi pemerintahan aja banyak off semua, banyak off. Jadi sekarang ini gerakan-gerakan itu lebih banyak kepada dukungan sosial penanggulangan COVID-19 ini. 19. Ya. Berarti hari ini memang ibu kota sepi banget ya, sepi gitu. Wah. Bisa tiduran di tengah jalan nggak? Iya. Jadi kemarin pasca pemberlakuan PSBB di DKI, jalan tua tuh lumayan parah ininya. Lumayan longgar lah. Jadi kalau untuk masak-masak di tengah jalan juga bisa. Wih, mantap. Sayangnya kita nggak boleh bikin kegiatan masak di tengah jalan. Nah, itu makanya. Orang ojek online aja yang motor aja nggak diberlakukan lagi sekarang kan. Oh ya, sekarang kan ada ini ya, peraturan baru ya, yang pakai mobil itu mesti harus di belakang ya kan? Itu pun kriteria penumpangnya ada beda-beda. Jadi yang biasa itu penumpang harus 2 orang, yang XL harus 3 orang, nggak boleh lebih. Oh gitu ya. Berarti ini banyak orang yang di rumah dong? Ya banyak orang di rumah. Seluruh aktivitas itu ya di rumah semua. Ini semakin lama di rumah, kira-kira bisa gila nggak masyarakat ini? Ini untungnya ini. Iya, untungnya per hari ini belum ada media yang mengangkat masyarakat stres karena di rumah saja. Sebenarnya itu harus diangkat. ini nanti kita di-banned barangkali setelah ngomong ini. Ya, sesekali harus mengeluarkan yang agak liar-liar lah, biar. Ya. Soalnya saya cerita ya, teman-temanku yang ngajar ya kan. Biasanya dia kalau pagi sampai siang kan aktivitas ketemu murid-murid. Terus teman-temanku yang beberapa yang kerja kalau pagi ketemu klien yang punya warung. Mendadak hari ini walaupun saya lagi di Kudus nih ya, jauh dari radius kota yang mungkin dampak positif COVID-nya itu nggak begitu besar. Itu aja udah bikin stres karena udah lebih dari 2 minggu kan sekolah ini libur. Anak-anak yang biasanya di sekolah dia nyapa anak sekolah, dia di rumah terus. Banyak yang marah-marah. Ini ngapain di rumah? Hidupnya cuma hanya nongkrong di depan layar laptop. Iya, tutorial online ya kan. Dia nggak bisa nggak bisa nyapa murid-murid. Wah, ini kalau diterus-terusin sampai 1 tahun bisa gila bro kita. Nggak cuma lo yang gila. Gue ngomong ini negara bisa rusak ini terus-terusan. Makanya sebenarnya ya kalau seandainya kita boleh menyampaikan sedikit keluhan terkait agenda-agenda atau kebijakan yang dilakukan negara, ya bisa kita bilang agak sedikit terlambat. Tapi kan akhir-akhir ini kebijakan-kebijakan pemerintah itu memang bagus lah. Tapi tadi ketika kita flashback ada keterlambatan. Ya, cara menanggulanginya ya kurang begitu, respeknya kurang cepat ya, Pak. Iya, responnya terlambat karena per Desember akhir itu ya sebenarnya negara sudah mengetahui, hanya saja tidak ada antisipasi. Karena kita terlampau strong. Iya, itu karena dimainkan di media-media itu kalau seandainya masyarakat Indonesia ini kebal terhadap penyakit lah atau apalah gitu. Santet aja bisa dikalahin ya kan?
Baru penyakit. Sekarang ini ketika yang terpapar itu meningkat terus, akhirnya mentah juga kan pernyataan-pernyataan yang aneh di media-media itu. Sekarang udah hilang, nggak cuma mentah, udah nggak ada. Iya. Ya, di bumi hanguskan sama buzzer. Ya, terus ini kan gini. Kita nih sebagai rekan dan rekanita anggota dan kader-kader Himpunan BPNU di Indonesia ya kan. Aktivitasnya kan sering kita kegiatan, rutinan. Terus kalau ini momen, ini kan mau Lebaran kan biasanya. Kalau mau Ramadan, kita biasanya bersih-bersih atau mungkin merencanakan acara Ramadan. Nah, ini kan kemarin juga udah ada anjuran dari Buya Said ya kan, bahwa salat tarawih di rumah. Ini kalau menurut rekan Tupang ini kira-kira apa yang lebih tepat dilakukan oleh pelajar menyikapi hal-hal seperti ini? Walaupun memang dampak yang kena COVID ini tidak banyak dirasakan oleh anak-anak muda, karena mungkin sistem imunnya masih bagus daripada yang ngapunten yang sepuh-sepuh ya kan. Ini kira-kira lebih tepatnya ini kegiatan apa sih yang dilakukan oleh teman-teman rekan dan rekanita Himpunan BPNU di Indonesia yang per hari ini udah gatel, udah diam di rumah udah lama. Satu hari aja nggak kumpul teman rekan-rekan Himpunan, pasti stres nggak? Apalagi ini sampai ditasi sampai bulan apa? Mei Juni kan? Juni. Nah, coba bayangkan, nanti rumah sakit juga tambah banyak itu. Gimana? Gimana ya? Ya sebenarnya yang harus dilakukan pertama ya mantap-mantap di rumah. Ngapain aja di rumah? Kegiatan apa yang menurut mulai Kupang bagus di rumah itu? Ya mulai memproduksi hal-hal positif lah dari rumah. Jadi melakukan memproduksi hal-hal positif kan nggak harus di luar rumah. Di dalam rumah juga bisa. Misal seperti kita organisasi sosial seperti ini ya, sudah saatnya mulai beralih ke media daring gitu kan. Oh iya, kita bikin konten video organisasi. Iya. Ini bisa dikatakan hal-hal positif. Iya. Jadi untuk apa kita mengejar hal-hal yang belum pasti di luar, tetapi kemungkinan untuk terdampak atau terpapar virus itu sangat besar sekarang. Kita lebih baik di rumah. Ya lebih baik di rumah, kita ngobrol-ngobrol kayak gini sambil dengerin lagunya Glenn. Karena sebenarnya ketika kita mantap di rumah, ketika kita stay di rumah, secara tidak langsung kita sudah ikut membantu negara loh. Ini dalam artian kita sebagian dari jihad fisabilillah, kayak nenek moyang kita zaman dulu gitu. Iya. Itu di meme udah ada yang kurang ajar loh. Udah gimana? Belum gimana itu? Ada foto ya, satu dulu nenek moyang kita berjuang, kabarnya perang ya kan, terus sekarang saya juga berjuang demi negara. Gambarnya orang molor bos, atas batal gitu, kita rebahan aja. Iya benar. Masyarakat plus 62 ini. Jadi gini, karena mau menyambut Ramadan ini kan, jadi kemarin saya juga sempat melihat di media, di Instagram lah. Gimana? Baru kali ini menyambut memasuki bulan Ramadan yang di penjara itu manusia sebelum setan gitu kan. Oh iya ya. Iya kan? Karena di bulan Ramadan setan dulu yang dipenjara. Nah ini kita yang manusianya dulu yang dipenjara. Ini barangkali artinya bahwa manusia sesungguhnya setan yang sungguh daripada setan yang mau dipenjara Ramadan gitu. Bisa kayak gitu kan? Seperti itu. Bisa. Mohon maaf. Nanti kita bisa dituntut para setan, Bang, bahaya. Sebenarnya kita kan menyampaikan aspirasi setan-setan kan. Yang terdolimi dari asumsi manusia. Iya, dikit-dikit yang disalahin setan. Padahal kan orangnya sendiri kan? Ayo orangnya sendiri. Berarti ini tagline-nya setelah ini nanti judul di kontennya jangan hakimi setan ya kan?
Iya, itu di penjara sebelum Ramadan. Siapa kita?